Halo, apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Sepekan. Kita mulai dari berita pertama. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan menggelar pagelaran budaya sadar bencana di Lapangan Siwa, Kompleks Candi Prambanan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Jumat 13 Desember 2024. Pagelaran budaya sadar bencana kali ini menyajikan penampilan mahasiswa Institut Seni Indonesia ISI Yogyakarta dalam sendra tari yang dipadukan dengan wayang animasi. Tema yang diangkat dalam pertunjukan seni kali ini adalah Sarpaka Sakti yang berarti kuasa alam. Pesan kebencanaan berupa erupsi Gunung Merapi, banjir, angin kencang, dan tanah longsor ditampilkan secara apik melalui drama dan tari. Sedikitnya 4.000 warga masyarakat serta para relawan di wilayah Candi Prambanan dan sekitarnya menyaksikan pagelaran dengan antusias meski di bawah guyuran hujan. Menyikapi potensi bencana, Sekretaris Utama BNPB Rustian mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi tantangan dan kondisi alam di Indonesia, khususnya di Provinsi Yogyakarta. Rustian menyerukan dengan kesiapsiagaan setiap warga dapat mewujudkan Indonesia yang lebih aman dan tangguh. Pada kesempatan ini, BNPB secara simbolis menyerahkan bantuan peralatan penanganan bencana hidrometeorologi basah kepada BPBD di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaksanakan seleksi kompetensi bidang calon pegawai negeri sipil tahun 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Badan Kepegawaian Negara, Jakarta pada Sabtu 14 Desember 2024. Tahun ini BNPB membuka sebanyak 100 formasi bagi calon pegawai negeri sipil. Seleksi ini merupakan seleksi tahap 3 setelah sebelumnya peserta menghadapi seleksi administrasi dan seleksi kompetensi dasar atau SKD. Total peserta yang lolos seleksi SKD dan berhak mengikuti SKB tahun ini sebanyak 235 peserta. Sebanyak 115 peserta mengikuti tes di kantor BKN Pusat, sementara peserta lainnya melaksanakan tes di kantor BKN daerah. Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BNPB mengapresiasi peserta SKB karena telah melaksanakan seluruh rangkaian seleksi dengan tertib. Tafib Joko Prahoro selaku tenaga ahli kepala BNPB yang turut memantau jalannya seleksi berharap kepada para peserta yang mengikuti seleksi bidang untuk selalu memantau perkembangan informasi di website BNPB agar lebih siap dengan langkah-langkah selanjutnya terkait penerimaan seleksi aparatur negara di BNPB. Informasi lebih lanjut seputar seleksi penerimaan CPNS BNPB dapat dipantau melalui www.bnpb.go.id. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Dr. Suharyanto, terjun ke lokasi banjir di Kabupaten Ponorogo pada Senin 16 November 2024 sesaat setelah menerima informasi kejadian bencana di sela-sela kunjungan kerjanya di Surabaya. Suharyanto meninjau lokasi terdampak banjir di Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, serta meninjau tanggul jebol yang mengakibatkan air meluap ke permukiman warga. Kepala BNPB turut mengunjungi lokasi pengungsian serta berdialog dengan warga terdampak banjir di Pendopo Bupati Ponorogo. Guna mendukung penanganan darurat banjir Ponorogo, BNPB menyerahkan dukungan bantuan berupa sejumlah sembako dan peralatan. BNPB menerima kunjungan delegasi Jabatan Perancang Bandar dan Desa Negeri Pulau Pinang, Kerajaan Pulau Pinang Malaysia atau Plan Malaysia Pulau Pinang di Geraha BNPB, Jakarta pada Selasa 17 November 2024. Rombongan delegasi sebanyak 11 orang yang dipimpin oleh Dato TPRGS Rozita Binti Hamid mengatakan, kunjungan ini dalam rangka mempelajari rencana induk penanggulangan bencana dan pemanfaatan aplikasi Inaris yang dimiliki BNPB.
BNPB menyambut baik audiensi ini sebagai wujud nyata dari semangat kerjasama internasional dalam membangun kapasitas penanggulangan bencana yang berkelanjutan. Pada kesempatan ini, rombongan turut diajak untuk meninjau ruang pengendalian operasi dan menerima penjelasan tentang fasilitas serta fungsi ruangan tersebut. Melalui kunjungan ini diharapkan delegasi Plan Malaysia Pulau Pinang dapat memperoleh wawasan yang bermanfaat untuk memperkuat kapasitas perencanaan dan mitigasi bencana di wilayah Pulau Pinang. Biro Sumber Daya Manusia dan Umum BNPB menyelenggarakan kegiatan internalisasi nilai dasar aparatur sipil negara atau ASN berakhlak ke dalam budaya kerja BNPB pada Selasa 17 Desember 2024 di Aula Sutopo Purwonugroho, Geraha BNPB, Jakarta. Kegiatan internalisasi nilai dasar ASN berakhlak ini diperuntukkan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkungan BNPB. Kegiatan ini diikuti oleh 102 pegawai P3K BNPB Angkatan 2023. Kegiatan yang diselenggarakan bekerja sama dengan InvestDM USAID ini bertujuan untuk mengenalkan sekaligus memperkuat nilai dasar ASN berakhlak kepada pegawai P3K untuk dapat diimplementasikan ke dalam budaya kerja BNPB guna meningkatkan kinerja serta pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan internalisasi disampaikan melalui pemaparan materi oleh narasumber, dilanjutkan dengan permainan kelompok atau role play yang dilakukan oleh peserta. Kegiatan ini didukung oleh fasilitator dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Peserta tampak sangat antusias mengikuti internalisasi nilai dasar ASN berakhlak tersebut. Guna memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrim di wilayah Provinsi Jawa Timur, BNPB bersama pemerintah daerah se-Jawa Timur mengadakan rapat koordinasi kesiapsiagaan potensi bencana hidrometeorologi di Gedung Negara Gerahadi, Kota Surabaya, Jawa Timur pada Selasa 17 Desember 2024. Rapat yang dipimpin oleh Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur, Bupati, Wali Kota, dan Kepala Pelaksana BPBD seprovinsi Jawa Timur. Pratikno mengatakan dalam menghadapi potensi bencana tersebut, pemerintah pusat dan daerah perlu meningkatkan kesiapsiagaan untuk meminimalisir potensi dampak yang akan terjadi. Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto dalam arahannya mengatakan BNPB memberikan penguatan dana operasional dan logistik peralatan bagi daerah yang telah menetapkan status siaga dan tanggap darurat bencana. Pada kesempatan rakor ini, Kepala BNPB menyerahkan secara simbolis dukungan bantuan operasional kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur, 27 pemerintah kabupaten dan kota, Kodam 5 Brawijaya, serta Polda Jatim. Ia berharap bantuan BNPB dapat segera dipergunakan untuk membantu masyarakat ketika bencana terjadi. Kongres 5 Forum Pengurangan Risiko Bencana atau Forum PRB Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sukses diselenggarakan di Kota Yogyakarta pada Rabu 18 Desember 2024. Hadir dalam kegiatan ini antara lain Direktur Kesiapsiagaan BNPB, Pangarso Suryotomo, Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Paku Alam 10, anggota DPD RI, Ahmad Sauki, perwakilan OPD seprovinsi Yogyakarta, serta para relawan dan NGO. Dalam sambutannya, Pangarso mengatakan Forum PRB adalah bagian penting dalam membangun ketangguhan Provinsi Yogyakarta menghadapi bencana. Ia menambahkan Forum PRB Yogyakarta perlu menyusun arah kebijakan yang memastikan pembangunan daerah berbasis pengurangan risiko bencana. Selain itu, kelembagaan penanggulangan bencana perlu memiliki sinergi yang baik antara pemerintah, masyarakat sipil, serta lembaga usaha. Sahabat Tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Sepekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari Studio BNPB, saya, Mariska Fitriana, undur diri. Sampai jumpa di Kelas Sepekan berikutnya. Salam Tangguh.